warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah hukum bisnis, saya akan sedikit mempresentasikan materi tentang pasar modal. Nah, pasar modal itu sendiri merupakan sebuah pasar yang bergerak secara terorganisir, yang dimana terdapat berbagai aktivitas perdagangan surat berharga atau surat penting. Nah, pasar modal itu sendiri mempunyai peranan penting bagi mobilisasi dana untuk menunjang pembangunan nasional, serta mempunyai sasaran utama yaitu meningkatkan produktivitas kerja melalui ekspansi dana dan atau mengadakan pembenahan struktur modal untuk meningkatkan daya saing perusahaan tersebut. Nah, kemudian ada yang namanya tujuan dari pasar modal. Nah, pasar modal itu mempunyai tujuan: satu, menghimpun kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan suatu pertumbuhan ekonomi. Nah, yang kedua adalah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut mempunyai perusahaan dan ikut menikmati hasilnya. Jadi, perusahaan itu diberikan kesempatan untuk menanamkan modalnya atau saham pada sebuah perusahaan, dan dia berhak untuk menikmati hasil dari modalnya dia itu. Kemudian, adapun fungsi dari pasar modal itu sendiri, yang pertama adalah berfungsi membantu dalam pembelanjaan dunia usaha. Yang kedua adalah berfungsi sebagai sumber dana jangka panjang. Nah, yang ketiga itu sebagai alat untuk melakukan divestasi. Nah, divestasi ini kebalikan dari investasi, yaitu pengurangan jenis aset. Nah, kemudian yang keempat, berfungsi sebagai sarana dalam menciptakan tenaga kerja karena bisa mendorong dan berkembangnya industri pada penciptaan tenaga kerja yang baru. Nah, kemudian berfungsi sebagai sarana dalam peningkatan produktivitas. Nah, karena di dalam perusahaan itu terdapat modal nih dari masyarakat, sehingga dapat membuat produktivitas perusahaan tersebut bisa meningkat. Nah, kemudian berfungsi bisa dijadikan indikator ekonomi suatu negara, serta menambah dan memperbesar pemasukan pajak bagi pemerintah. Nah, itu fungsi dari pasar modal. Nah, selain fungsi, kita ada jenis-jenis pasar modal. Nah, jenis pasar modal itu terbagi menjadi dua, ya, pasar perdana dan pasar sekunder. Nah, pasar perdana atau primary market yaitu salah satu jenis pasar modal tempat melakukan penawaran efek oleh sindikasi penjamin emisi dan agen penjualan kepada para investor publik. Nah, yang dimaksud dengan penjamin emisi di sini yaitu pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Nah, maksudnya emiten di sini tuh pihak yang melakukan penawaran umum. Jadi emiten pihaknya untuk melakukan penawaran umum untuk kepentingan emiten itu sendiri dan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Nah, untuk pasar sekunder sendiri yaitu tempat efek-efek yang sudah dicatat di bursa efek diperjualbelikan. Nah, pasar sekunder memberikan sebuah kesempatan bagi para investor untuk membeli atau menjual efek-efek yang tercatat di bursa. Nah, sesudah terlaksana penawaran perdana di pasar ini, efek-efek diperdagangkan dari satu investor ke investor lainnya. Kemudian, adapun peran pasar modal dalam perekonomian nasional. Nah, peran pasar modal dalam perekonomian nasional yaitu terbagi menjadi dua, yaitu bagi emiten dan kemudian bagi investor. Nah, tadi emiten sendiri seperti yang saya sampaikan adalah pihak yang melakukan penawaran umum nih. Nah, itu mempunyai manfaat pertama, jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar. Yang kedua, dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. Yang ketiga, tidak ada kovenant sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan dana atau perusahaan. Yang keempat, solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan itu. Nah, yang kelima, ada ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil. Itu baik dari sisi emitennya. Nah,
untuk bagi sisi investornya, yaitu nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Nah, peningkatan tersebut tercermin pada meningkatnya harga saham yang mencapai capital gain. Nah, yang kedua, itu memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki atau memegang saham nih, dan bunga yang mengambang bagi pemegang obligasi. Nah, kemudian yang ketiga, dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi resiko. Nah, kemudian pasar modal di Indonesia itu sendiri, lembaga pasar modal yang ada di Indonesia yaitu antara lain seperti Badan Pengawas Pasar Modal, kemudian Bursa Efek. Nah, Bursa Efek itu ada dua ya, Bursa Efek di Jakarta dan Bursa Efek di Surabaya. Tapi pada tahun 2007 itu Bursa Efek yang di Surabaya itu udah jadi satu dengan Bursa Efek yang Jakarta sehingga dan menjadi Bursa Efek Indonesia. Nah, kemudian ada yang namanya perusahaan efek, dan kemudian lembaga clearing dan penjaminan saat ini dilakukan oleh PT Clearing Penjamin Efek Indonesia atau PT KPEI. Demikian itu presentasi singkat saya tentang pasar modal. Jika terdapat kalimat yang kurang berkenan dan ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.